Baiklah teman-teman Sobat Utrecht yang telah hadir pada seminar kita kali ini ya. Kebetulan memang hari ini memang market kita kurang kondusif ya, sehingga mungkin kurang bergairah juga ya kita hari ini. Tapi mudah-mudahan ini sifatnya temporary dan kali ini kita akan fokus membahas mengenai prospek ekonomi Indonesia di 2026 ya, dengan harapan dengan eh, ekonomi kita yang bertambah solid ya, ini juga akan kembali meningkatkan optimisme investor ya untuk berinvestasi di pasar modal. Untuk itu bersama kita hari ini udah bergabung ya Bapak Surya ya, ekonom kita, ekonom Yobi. Kemudian dengan juga sudah bergabung Pak Maskun Ramli ya dalam acara ini. Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, saya persilakan Pak Surya untuk pemaparannya. Terima kasih. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Mungkin perkenalkan saya Surya, ekonomis di UOB Kaisian ya. Em, oke, jadi mungkin akan share materi. Oke, ya. Jadi untuk hari ini mungkin saya akan membawakan materi ya. Jadi eh, Market and Economic Outlook 2026 ya. Jadi kalau judulnya Resilient Bond Market in the Midst of Global Volatility. Oke, jadi mungkin kita ke globalnya dulu. Nah, jadi sedikit di review ya 2025 sebenarnya kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi global cukup baik ya. Jadi cukup resilient kalau kita lihat di terakhir Desember itu perkiraan 2025 secara whole year 3,2. Nah, itu agak kalau kita lihat meningkatnya dari advance ekonomi dan juga dari China ya. Kalau kita lihat dari front loading activity, antisipasi dari tarif AS ya, terus juga dari private investment di AI dan expansive fiscal policy di kebanyakan negara maju. Nah, namun kalau kita lihat ke 2026 akan cenderung melambat ya kalau kita lihat dari globalnya itu di 2026 di GDP growth sekitar 3,2 agak sedikit melambat dibandingkan 2,9 dibandingkan 3,2. Nah, kalau kita lihat melambatnya itu dari US ya, melambat 0,3, terus juga China juga akan diprediksi akan sangat melambat ya. Nah, ini kalau kita lihat sebabnya lebih dari perlambatan investasi yang berhubungan dengan AI ya, dan juga perekonomian China yang masih relatif masih lemah. Nah, terus kalau di geopolitik kita melihat kan eskalasi gitu ya dari ketegangan geopolitik di berbagai negara. Mungkin yang terakhir kita lihat di Venezuela ya, di mana Amerika Serikat meluncurkan invasi untuk menangkap Presiden Venezuela. Dan juga di akhir hari-hari ini mungkin ada, kalau ada yang dengar mungkin di China dan juga di Iran juga ada eskalasi geopolitik ya. Jadi kalau kita lihat ini tren yang lebih cenderung jangka panjang ya, dan juga cukup berbahaya untuk perekonomian global. Jadi kemungkinan besar di masa depan ekonomi global akan relatif lebih lemah ya. Dari ekonomi growth-nya melambat, terus juga inflasinya mungkin secara struktural lebih lebih tinggi, dan volatilitas di pasar komoditas dan di pasar keuangan juga akan relatif tinggi. Nah, mungkin juga ini saya tambahkan bagian mengenai komoditas ya. Jadi kalau kita lihat ini trennya, kita mulai di dalam tren super cycle metals ya. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini harga metal sangat meningkat, terutama kalau kita lihat gold, copper, aluminium ya, itu meningkat dengan sangat tinggi karena tadi dari AI. Nah, namun kalau kita lihat komoditas lain seperti CPO itu agak meningkat sedikit ya, karena dari domestik Indonesianya masih cukup kuat dan supply-nya juga masih terbatas. Namun kalau kita lihat sebenarnya yang eh, kayak seperti batu bara gitu ya, yang kita cukup tergantung itu malah cenderung menurun ya. Jadi ini kalau kita dari 2024 kan 100 ya, ini kalau kita data terakhir sampai kemarin turun sekitar 25%. Nah, oke, mungkin kalau kita ke US ekonomi masih cukup kuat ya di Q3 kemarin 4,4%. Nah, namun kalau kita lihat melambat ke depannya cenderung melambat ya.
dari unemployment rate-nya udah di atas 4%, dan juga kalau kita lihat inflation-nya juga udah mulai menurun ya, karena demand side-nya yang relatif lemah ke sekarang di sekitar 2,7%. Nah, kalau kita lihat konsekuensinya terutama di monetary policy ya. Jadi Fed itu masih easing walaupun memang melambat easingnya dibandingkan sebelumnya yang kita perkirakan. Jadi mungkin kalau dari Fed.plot itu di Desember mungkin easingnya cuma 0,25 bips ya. Jadi mungkin sekali lagi. Nah, tapi kalau kita lihat dari market konsensus bisa mungkin dua kali ya. Jadi kalau misalnya market melihat itu dari sisi political pressure dari Fed-nya mungkin akan relatif tinggi ya. Kalau misalnya Powell itu diganti dengan orang yang lebih dovish gitu ya. Nah, kalau bond market sendiri kita lihat masih dalam trennya menurun, namun memang penurunannya itu cenderung volatil ya. Jadi tidak uh, lurus menurun gitu ya. Ada sedikit naik turun dengan variasi yang cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat dari sisi sovereign risk-nya US itu memang eskalasi ya. Jadi kalau kita lihat dari fiscal deficitnya semakin meningkat di atas 6%, di 2026 mungkin kita 6,4%. Atau kalau dari domestiknya, kalau di 2025 kita lihat sih GDP growth-nya masih di sekitar 5% ya, 5,1%. Nah, dengan momentumnya itu di Q4 akan cenderung terakselerasi kalau kita lihat dari data-data terakhir ya. 2026 juga akan cenderung meningkat ya, 5,1 ke 5,3. Ini drivernya dari domestik ya, terutama dari investment, dari supply side-nya, terus juga dari consumption-nya juga akan sedikit meningkat. Atau juga dari government consumption ya. Jadi diperkirain 2026 itu expenditure naik sebesar 11%. Nah, jadi kalau misalnya di terakhir yang APBN 2026 itu kan katanya expenditure dan revenue naik dua-duanya double digit ya. Namun kalau kita lihat sih kemungkinannya itu revenue-nya mungkin single digit aja ya. Jadi kalau dari fiscal deficitnya mungkin bisa akan relatif lebih besar ya di 2026. Namun kalau kita lihat sebenarnya defisit yang mungkin mendekati 3% sebenarnya nggak buruk amat ya kalau kita lihat bahkan di Thailand, India, bahkan di Meksiko 5% ya, bahkan Filipina hampir 6% defisitnya. Nah, kalau rupiah sendiri memang 2025 memang cukup buruk ya untuk rupiah, depresiasinya cukup besar 3,52%, among the worst ya di emerging economies. Kalau kita lihat di 2026 kita sih perkirain tren ini masih berlanjut ya dengan volatilitas rupiah yang masih akan relatif lebih rendah. Jadi kalau kita lihat penggeraknya terutama satu dari current account ya. Jadi karena ekonomi kita meningkat growth-nya, jadi current account-nya akan cenderung meningkat ya. Kalau kita lihat 2026 mungkin current account-nya ke minus 1% GDP ya. Terus juga kedua dari resident outflow ya. Jadi dari orang Indonesia yang menaruh aset di luar negeri itu cukup meningkat jadi 2025 kalau kita lihat di kuartal ketiga 2025 sekitar hampir 4 billion ya. Jadi kita masih expect tren ini berlanjut. Nah, kemudian kalau untuk monetary policy kita juga masih forecast 2026 masih easing ya mungkin dua kali. Nah, untuk kapannya kita sih lihatnya lebih di second half ya. Jadi mungkin setelah Juni ya. Jadi mungkin berbarengan dengan Fed tadi ya. Fed kan juga Juni dan juga September. Kemungkinan kalau kita lihat BI juga masih di Juni dan di September. Karena kita lihat dari biasa tekanan depresiasi rupiah itu di awal tahun ya. Ini kalau kita lihat di Februari, Maret, April itu biasanya terdepresiasi. Terus juga kemudian inflasi juga di awal tahun akan cenderung tinggi ya karena ada low base effect dari tahun lalunya. Kalau bond market domestik sendiri kita lihat di 2025 ada rally ya yang cukup dalam gitu ya dari yieldnya turun ya dari 7 ke sekitar hampir di bawah 6%. Nah, ini kalau kita lihat drivernya itu lebih dari sisi domestik ya. Pertama dari BI, terus juga dari institusi domestik ya. Jadi kayak seperti bank dan mutual fund, insurance kalau kita lihat di 2026 masih berlanjut ya, terutama kalau kita dari colornya katanya dan antara INA juga katanya mau masuk ke SBN gitu. Nah, untuk kalau foreign flow di bonds itu masih ada mulai kembali ya. Jadi dari di Q3 sempat outflow dalam ya sampai 5 billion dollars di Desember Januari itu udah mulai inflow walaupun kecil sekitar 300 juta USD ya. Kalau kita lihat dari sisi risk memang kita udah improve ya dari CDS dan juga dari volatilitas rupiah
itu sebenarnya udah cukup rendah ya di 2% dibandingkan currency lain. Ya, jadi kalau misalnya ini untuk wrap up aja ya. Jadi untuk GDP kita sih forecast akan sedikit membaik, terus inflasi juga sedikit meningkat ke 2,9 ke 3 ya. Terus dari Fed funds rate juga dan BI juga masih bisa cut mungkin 50. Nah, SBN-nya masih bisa turun ngikutin BI ya. Kalau rupiah kita sih perkirain masih cenderung melemah ya. Mungkin yang tadi aku mention ya dari current account dan juga dari foreign dari resident outflow-nya. Oke, itu aja sih Pak Henry. Oke, terima kasih eh, Bro Surya atas pemaparannya ya, yang cukup ini ya, cukup komprehensif ya. Teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya ya silahkan di chat di kolom apa di room chat kita. Nanti akan jawab langsung oleh Bro Surya ya. Oke, Pak Maskun, mungkin ada yang akan ditanyakan dulu Pak Maskun sambil kita Ya, menunggu mungkin tadi udah teman-teman yang lain. disebutkan ya sedikit mengenai pelemahan rupiah ya. Jadi kalau kita lihat kan dari sini aja forecast 2026 kan 17.125 ya. Nah ini di luar kan juga banyak yang mungkin ya forecastnya lebih buruk dari ini ya. Dengan pelemahan rupiah ini apakah masih ada kemungkinan untuk BI rate masih ada ruang nggak gitu untuk BI rate menurunkan suku bunganya seperti itu ya karena kan ini kan jadi dari kemarin jadi concern ya terutama buat investor asing juga ya katanya wah rupiah melemah terus apalagi dengan event tadi pagi ya yang katanya wah bisa memicu capital outflow. Nah ini kan rupiah bisa tambah anjlok lagi nih ya kalau benar-benar anjlok katakanlah 17.500 ataupun 18.000, apakah BI bisa ada ruang lagi nggak gitu untuk turunin suku bunga 2 kali? Itu kira-kira. Oke, oke, pasti Pak Mas untuk pertanyaannya. Ya mungkin kalau kita lihat ya sebenarnya kan memang rupiah melemah ya, tapi juga BI kan ada instrumen lain ya selain moneter dan juga dari ada makroprudensial ya juga ya dan juga dari ada sisi capital control ya. Jadi kalau kita lihat BI kan dia mau moneternya cenderung pro growth gitu ya untuk meningkatkan pertumbuhan kredit, pertumbuhan ekonomi. Jadi yang mungkin dia lakukan aku lihat sih lebih dari sisi capital flow ya. Jadi mungkin kerja sama pemerintah untuk isu bond dalam falas gitu dan juga dari SRBI ya mungkin yieldnya SRBI mungkin bisa dinaikin sementara kayak sekarang kita lihat kan yield SRBI agak sedikit spike ya untuk mengendalikan volatilitas rupiah. Jadi kita sih lihat depresiasinya masih terkendali ya dengan volatilitasnya mungkin sekitar 3%, 4% gitu masih cukup rendah sih gitu. Itu sih Pak Mas, terima kasih. Oke, thank you, thank you. Jadi masih ada ya probabilitas ya untuk turun ya di second half. Ya, ya. Iya ya. Ya, ini ada pertanyaan. IHSG turun, rupiah menguat. IHSG naik, rupiah melemah. Kenapa seperti kebalikan ya, boleh penjelasannya. View rupiah menguat sampai range berapa? Nah, jadi ya mungkin saya tambahin juga lah, jelasin juga kenapa rupiah sedikit menguat ya beberapa hari ini ya, karena ya satu ya dolar indeksnya juga melemah ya, satu itu ya. Yang kedua tadi Bro Surya juga ada sebutin ya, BI mulai apa rilis SRBI lagi ya untuk menopang rupiah ya. Jadi ya memang sementara kelihatannya mempunyai
uh, inverse relation ya, ISG turun, rupiah menguat seperti itu ya. Tapi kalau saya lihat ya ini mungkin temporary sih ya, karena memang dolar indeksnya kan juga memang lagi melemah. Ini faktor dolarnya seperti itu. Ya mungkin Mungkin ada bisa yang nambah, mungkin bisa nambah. nambah sedikit ya. Jadi kalau pertama ya tadi yang tadi dolar melemah dan juga dari intervensi di pasar falas juga ya dilakukan sama BI dan juga dari yield SRBI dan yield SBN juga dibuat cenderung meningkat gitu ya. Jadi ada mungkin ada sedikit foreign flow di bond market juga gitu sih. Itu Nah sih. ini foreign flow ke bond market ini bisa jadi shifting di portfolio nggak ya dari equity ke bond? Kalau aku lihat sih masih masa logiknya kalau misalnya ekonomi growth-nya meningkat ya biasanya sih lebih equity ya sih Pak gitu sih. Mungkin mungkin berapa saat mungkin ke bond karena ya mungkin mereka mereka mencari kayak safe haven gitu sementara ya. Tapi kayaknya aku rasa 2026 masih lebih cenderung equity sih ya. Oke, thank you. Henry, Bro Henry, ada yang mau ditambahin? Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain ya bertanya ya. Sebelumnya saya mau kasih ini juga untuk teman-teman yang ingin bertanya, tolong fokus ke prospek fundamental ekonomi Indonesia ya, supaya kita benar-benar bisa dapat apa nih benang benang merahnya ya untuk sebagai landasan kita, apakah market kita masih bisa rebound nggak dengan fundamental yang ekonomi kita yang cukup baik ya. Uh, Tadi kalau nggak salah Bro Surya tadi bilang bahwa pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh domestic demand ya. Ini apakah karena kebijakan pemerintah yang pro growth ya, seperti misalnya kayak kemarin MBG ya, itu seberapa besar pengaruhnya dampaknya ke ekonomi kita? Kan Ini ya. apalagi ya, belanjanya sekarang dinaikin ya, jadi sekitar 350-an triliun ya kalau nggak salah ya. Apakah dampaknya bisa dirasain nih ke ekonomi kita tahun ini? Ya Pak Itu. Ya makasih Pak Henry. Jadi mungkin kalau kita lihat kan mungkin dari GDP itu kan hampir 50-60% dari household consumption ya, terus dari investment itu 20 ke 30%. Jadi memang dua penggerak ini sih yang menggerakkan ekonomi kita ya. Jadi kalau kita lihat dari investment udah mulai agak meningkat ya. Kemarin di Q4 datanya positif, terus juga dari production side dari korporasi domestik juga mulai meningkat. Jadi PMI juga ekspansif. Nah, memang kalau dari household consumption, kalau saya sih ngelihatnya yang middle sama middle up itu masih belanja ya. Jadi mereka ini kan kontribusi ke household consumption 60% ya. Jadi tinggal 40% yang lower class itu memang masih agak struggling ya. Jadi memang 2026 ini kayak aku rasa year of apa ya? Penentuan gitu apakah dari government policy ini bisa menggerakkan yang consumption yang lower middle class gitu sih, yang 40-50% dari household consumption itu. Nah, kalau misalnya emang ini multipliernya cukup besar ya, harusnya sih ekonomi kita lebih terakselerasi gitu ya. Tapi memang kalau saya sih baseline-nya adalah lebih di upper middle class ini yang masih kalau kita lihat dari data masih cukup konsumsinya kuat gitu sih Pak. Oke, terima kasih Bro. Satu lagi, kalau lihat dari kebijakan pemerintah ya, apakah terakhir ada wacana ya untuk menaikkan PTKP ya, itu apa akan direalisasikan atau masih kajian ya? Kalau aku sih personal opinion kayaknya sih unlikely sih Pak. Karena kalau dilakukan kan tentunya jadi PPh 21-nya akan cenderung ini ya Pak menurun ya. Terus juga kan kalau kita lihat dari data kan memang yang labor market formal itu kan berapa tahun ini menurun ya.
pertumbuhannya. Jadi mungkin kalau PTKP-nya dinaikin malah jadi tax revenue-nya negatif itu sih Pak. Waktu lihat unlikely ya, kecuali ekonomi benar-benar tumbuh banget ya baru mungkin dia bisa bisa kurangin gitu. Meningkatkan PTKP-nya. Oke, eh, saya juga mau bertanya lagi nih. Tadi target pertumbuhan ekonomi 2026 kalau nggak salah 5,3% ya. Ya, aku sih 5,3 ya. Kalau menurut pandangan Bro Surya nih, ini apakah dengan pertumbuhan 5,3% sudah cukup menarik bagi asing untuk masuk lagi ke Indonesia? Mungkin saya ada tambahan dikit nih ya. Nah, ini kan Danantara kan proyeksinya kan 8% tahun ini ekonomi pertumbuhan. How likely ya ini? Ini juga menurut brosurnya gimana ini ya? Apakah 8% itu how likely atau cuman lip service doang ini kira-kira nih? Coba view-nya brosurnya ini dulu. Gimana? Oke, kalau sebenarnya 5,3 kalau dalam global konteks lumayan menarik sih. Maksudnya kan globalnya kan cuma grow 3% ya. Terus kalau negara maju cuma 2,5-3% gitu ya. Tapi memang kalau dibandingin sama India, sama Vietnam ya kita masih relatif jadi kayak lebih rendah sih gitu ya Pak. Mungkin tergantung investornya lah ya. Nah kalau ke 8%, kalau aku rasa di jangka pendek sih agak agak sulit sih Pak. Mungkin kalau mungkin dalam 5 tahun atau mungkin jangka panjang mungkin bisa sih kita pelan-pelan terakselerasi gitu Pak, 8%. Ya, unlikely ya berarti ya 8% ya, Ya, dari forecastnya ya, Danantara ya. ya karena pertama Pak, kalau dari household consumption tadi ya saya bilang 50-60%, kalau dia mau ke 8% berarti kan household consumption-nya harus di boost banget ya Pak. Itu kan gimana caranya kan pasti satu dari labor market dan kalau labor market itu kan yang nggak mungkin cepat ya Pak. Maksudnya kan nggak mungkin tiba-tiba hiring 10 juta orang gitu misalnya korporasi gitu ya. Ya mungkin kalau dari investmentnya mungkin bisa ya karena kalau kita lihat kan korporasi nasional sebenarnya uangnya banyak ya cuma mungkin mereka eh, apa ya ekspansinya masih belum terlalu ekspansif itu sih Pak. Itu sih. Jadi mungkin key-nya di labor market sih Pak aku lihat. Oke, oke, thank you, thank you. Nah, ini ada pertanyaan juga sebelumnya ini, apakah besok akan ada trading hal? Ya, kita jawab singkat aja lah ya. Ya, kalau turun 8% ya pasti trading hal lagi ya. Seperti itu ya. Jadi kita juga nggak bisa prediksi apakah bisa trading hal atau enggak seperti itu ya. Tapi mungkin eh, besok katanya ada press release atau apa ya, rumor ya. Ya, mungkin itu mungkin bisa membuat market sedikit tidak panik lah ya. Hopefully nggak ada trading hal lagi seperti itu. Oke, untuk teman-teman lain ada yang mau ditanyakan lagi boleh? Kalau belum ada yang bertanya, saya yang mau bertanya Pak Bro Surya. Itu kalau dampak dari eh, meningkatnya ketegangan politik ya akhir-akhir ini seberapa besar ya ke ekonomi kita? Hmm, kalau ya mungkin kalau secara langsung ya mungkin kalau dari perdagangan sebenarnya saya rasa sih nggak terlalu banyak ya. Karena kan memang kalau net ekspor gitu ke GDP kita kan masih sekitar 10% ya, relatif nggak terlalu besar. Terus juga kalau misalnya negara-negara kayak Iran gitu kan yang atau Venezuela yang terdampak memang bobotnya ke total ekspor kita sangat kecil ya. Jadi mungkin secara direct nggak terlalu ya, tapi mungkin secara indirect ya tentunya dari volatilitas market ya kita terdampak gitu ya. Jadi misalnya dari nilai tukar juga ya, dari bond yield gitu sih Pak. Oke, terima kasih Bro. Teman-teman, bagaimana? Kalau ada pertanyaan silahkan diketik aja di chat room kita ya. Oke, Pak Maskun, ada pertanyaan lain ya, Pak Maskun? Eh Sementara belum. Eh
Oke, kalau mengenai ini, Nah, ini ada satu nih mungkin ya yang mungkin bisa jadi pertanyaannya ya. Yang kemarin kan sempat heboh juga ya mengenai shortfall pajak ya. Nah itu gimana itu Bro Surya itu? Apakah untuk tahun ini masih eh, bisa terjadi shortfall pajak lagi nggak ya itu ya? Revenue Ya, shortfall. oke. Jadi kalau revenue shortfall sebenarnya kalau aku sih udah lihat dari September ini ya, karena dari datanya juga udah agak seperti trennya seperti gitu ya. Pertama mungkin penyebabnya dari emang ekonomi domestiknya emang kan agak-agak agak soft gitu ya datanya. Terus juga dari namanya sih tax expense kita cukup besar. Jadi maksudnya gini kayak banyak company yang mendapatkan subsidi pajak dan juga cukup besar banyak yang klaim gitu sih ya. Nah terus tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi PNBP itu cukup exceed ya expectation karena pertama kita lihat dari ada penjualan transmisi radio gitu kalau nggak salah dan juga pertama itu kedua ada juga eh, hasil penyitaan aset yang ladang itu loh kelapa sawit ya dan juga ada beberapa tambang itu masuk ke PNBP gitu ya jadi mungkin itu dua itu nah terus kalau kita lihat di tahun 2026 aku sih lebih ngelihatnya kemungkinan masih akan terulang ya jadi shortfall-nya gitu ya karena kan mungkin dari yang tadi aku bilang consumption-nya masih partially recover ya belum terlalu kuat banget gitu ya. Nah, terus juga dari yang tadi di present kalau di present yang halaman 3 tadi ya dari commodity price justru dari coal price-nya masih dalam trennya menurun ya. Sementara coal itu sangat penting sih sebenarnya buat pendapatan negara gitu sih, Pak. Ya kemarin kan sempat ada itu ya RKAB coal ya yang katanya kuotanya di itu untuk menaikkan harga coal ya. Ya semoga mungkin Hmm, benar-benar harganya bisa gak naik ya dikit. naik ya seperti itu ya. Nah mungkin satu lagi ya dari mungkin tadi kan ada disebutin juga ya dari labor market ya. Jadi unemployment kita itu sebenarnya gimana sih kan kemarin juga ada concern ya katanya unemployment meningkat ya atau gimana itu. Nah, kalau kita lihat dari unemployment sebenarnya kalau unemployment rate sebenarnya masih stabil ya di sekitar 5%. Namun kan sebenarnya kalau kita lihat definisinya unemployment itu kan tidak kerja lebih dari bekerja kurang dari 1 jam gitu ya. Jadi maksudnya sepertinya kurang tepat. Jadi kalau saya sih lebih ngelihatnya biasanya dari informality ya, informality dan juga dari pekerja paruh waktu ya. Yang kalau nggak salah datanya tuh pekerja paruh waktu 25% ya. Jadi terus juga dari informality juga mulai naik ya ke 60% sebelumnya itu sekitar 55% ya. Jadi mungkin dari labor market kita masih masih belum terlalu kuat gitu sih. Jadi harus lebih diperkuat lagi ya mungkin dari informality-nya diturunkan gitu ya. Kan before 53% sebelum COVID 54%. Jadi harus di create lebih banyak pekerjaan gitu sih, Pak. Oke, thank you. Eh, Mungkin hot topic terakhir ya ini ya. Gimana view brosurnya ini mengenai independensi BI ini? Kemarin ya kan, nah itu Deputi Gubernur BI baru ya kan. Nah ini banyak concern juga ini ya kan mengenai independensi BI ya kan. Nah ini view brosurnya gimana ini? Kalau saya sih ngelihat ya, maksudnya BI kan ya sebenarnya monetary independence kan sebenarnya kenapa ada? Karena kan untuk satu yang mencegah inflasi ya dan juga mempertahankan kredibilitas kebijakan moneter ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya kan kenapa ada central bank kan sebenarnya itu gitu ya. Namun memang sebenarnya kalau di jangka pendek memang kalau kita moneternya itu cenderung pro growth ya pasti ada dampak ke GDP gitu ya di jangka pendek. Jadi mungkin sebenarnya di jangka pendeknya mungkin akan cenderung lebih pro growth, namun memang di jangka panjangnya harus lebih diawasi gitu ya. Nah, terus kan sebenarnya Pak Tommy itu kan di deputi gubernur ya. Sebenarnya kalau kita tahu kan kalau rapat Dewan Gubernur itu kan keputusannya lebih konsensus ya dan juga setahu saya Pak Peri itu masih cukup besar gitu ya weightnya. Jadi
di dalam keputusan itu. Jadi mungkin ya mungkin BI akan cenderung lebih dovish gitu sih saya lihat, dan juga lebih pro growth gitu dalam hal moneter gitu sih Pak. Oke, thank you, thank you. Hmm. Bro Henry, ada lagi yang mau di itu? Eh, Sekarang kan ini mengenai ekonomi digital ini kan lagi bertumbuh terus nih, Bro Surya. Ini apakah tahun ini dampaknya meningkat signifikan atau seperti tahun-tahun yang sebelumnya atau bagaimana? Dari eh, kontribusinya dari target pertumbuhan ekonomi Bro Surya tadi 5,3% ya, sumbangannya itu berapa persen, Bro? Nah, sebenarnya kan ekonomi digital ini kan ya growth-nya cukup eksplosif ya di beberapa tahun ini. Tapi kalau kita lihat memang salah satu sifat konsumsi Indonesia tuh sangat price sensitif ya. Jadi konsumennya itu sangat rentan ya. Jadi kalau harganya naik sedikit, orang mungkin lebih cenderung beli di toko offline gitu dan sebagainya. Jadi masih transisinya masih sangat, aku bilang sangat terbatas ya gitu ya. Jadi mungkin tergantung ya dari kalau misalnya toko online-nya, apakah mereka juga marginnya cukup gitu ya buat sustain bisnis mereka gitu biar bisa memberikan diskon pada konsumen gitu ya. Nah, kalau aku lihat sih kalau dari sisi konsumsi yang tadi aku bilang masih partially recovery ya. Jadi mungkin masyarakat juga masih perlu gitu ya kalau belanja masih mencari diskon gitu ya atau mungkin apa belanja thrift barang-barang apa second hand gitu ya. Ini belum terlalu kuat gitu ya dari sisi daya beli. Nah, terus kalau kontribusi ke GDP sebenarnya kalau yang GDP sekarang ini belum belum terlalu take account dari ekonomi digital karena kan sekarang baru mau ada konsensus ekonomi 2026 ya. Nah, itu baru akan dimasukkan gitu. Jadi untuk kontribusi ke GDP saya kira masih belum terlalu besar sih. Kalau yang sekarang ya, nanti mungkin di masa depan mungkin akan cukup besar gitu. Ini Pak Hendrik. Oke, teman-teman sekalian, bagaimana nih? Nggak ada pertanyaan? Boleh, mumpung ada Bro Surya nih, ekonom kita nih. Kalau ada isu-isu yang lagi berkembang seputar ekonomi kita ya, prospek ekonomi kita ya. Silakan tanya. Pak Maskun? Halo, Pak Maskun? Ya, ya, gimana? Gimana Pak Maskun? Ada Cukup lah dari saya hal lain? sementara udah banyak juga dari mengenai ekonomi ya. Eh, Oke, kalau gitu Bro Surya mungkin ada closing remark sebelum kita tutup acara kita ini. Closing gitu. Mungkin Yuk, seberapa optimis ya 5,3% ini kita bisa raih ya. 5,3 bisa lah. Bisa Saya ya. 5,3 bisa sih. Ya. Oke, baiklah teman-teman sekalian, karena eh, sudah sampai saat ini belum ada yang mengajukan pertanyaan ya, cuma ada dua tadi ya, ditambah pertanyaan dari kita. ya, Untuk itu, mungkin mungkin tambahan sedikit lah ya. Ini mungkin hmm, nggak berhubungan dengan ekonomi ya. Jadi mengenai apa yang terjadi di market tadi, ya saya cuman bisa menghimbau ya, jangan panik ya. Jadi ini market ini kan sekarang lagi banyak sentimen-sentimen lah ya, sampai eh, ada pernyataan yang official dari bursa ataupun mungkin dari OJK, ya kita tunggu aja dulu, jangan jangan terlalu panik lah ya. Tenang aja seperti itu ya. Ya, memang hari ini cukup dalam, tapi ya eh,
kita amati dulu lah. Mungkin dari saya sih itu aja sih. Kalau dari saya sih sebenarnya secara fundamental sih kita masih belum banyak berubah ya dari 1 hari sebelumnya ya. Ini karena ada kekhawatiran aja mengenai pembobotan dari MSCI ini ya. Mudah-mudahan tadi saya juga udah baca ada bahwa bursa juga memiliki komitmen ya untuk bisa memenuhi keterbukaan informasi yang dipersyaratkan oleh MSCI ya. Tentunya eh, pihak-pihak yang berkepentingan ya, pemangku kepentingan juga tidak mau capital outflow besar-besaran keluar dari Indonesia ya. Tentunya mereka akan cari jalan tengahnya. Mudah-mudahan eh, ini bisa kita lihat dalam beberapa hari terakhir ya. Dan mungkin Ya, juga hari ini mungkin belum nggak cukup waktu ya untuk mencerna ya mengenai berita mengenai metodologi perhitungan free float dari MSCI ini ya, sehingga menimbulkan kepanikan. Mudah-mudahan setelah dicerna ya baik-baik semalam ini mungkin akan menumbuhkan kembali optimisme investor kita di pasar ya. ya, Oke, tapi itu aja sih menurut saya. satu hal yang pasti ya, market Indonesia itu ya bukan frontier market ya. Itu udah pasti ya. Kita ini kan sebenarnya emerging market. Ya kan memang ada boleh dikatakan warning lah ya, kita akan diturunin ke frontier atau apa gitu. Tapi yang jelas Indonesia bukan frontier market. Ya, itu saya rasa kita bisa setuju lah ya. Kita ini klasifikasinya adalah emerging market seperti itu ya. Jadi ini adalah fakta juga ya. Jadi mungkin ini bisa sedikit memberikan ketenangan lah ya, bahwasanya kita itu bukan frontier market seperti itu ya. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke, baiklah teman-teman sekalian, kita cukupkan saja seminar Economic Outlook 2026 ini. Terima kasih Bro Surya, Bro Mas Kun. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Sampai ketemu dengan seminar-seminar kita berikutnya ya bulan depan. Selamat Oke, sore. makasih. Terima kasih.